Ke-15 murid pilihan itu ternyata memang tidak mengecewakan. Hanya dalam beberapa tahun saja, ilmu silat mereka mulai terlihat istimewa. Ini mungkin karena bakat mereka memang besar. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa hampir seluruh ke-15 murid itu sebelumnya memang sudah digembleng ilmu silat sebelum masuk ke Butongpai. Mereka sebagian besar berasal dari keturunan ahli silat, atau keluarga terpandang. Hal ini berbeda dengan Chiosan, yang sama sekali berbeda latar belakangnya. Walaupun ia adalah anak dari seorang ahli silat Gobipai, ia tidak diajarkan silat secara mendalam oleh ibunya. Karena tubuhnya memang lemah sejak lahir, memang ibunya pernah sedikit menunjukkan gerakan silat Gobipai padanya. Tapi karena kondisi tubuhnya yang lemah, latihan silat itu tidak diteruskan. Jadi, bisa dibilang Chiosan itu memang tidak bisa ilmu silat. Walaupun ia paham sedikit-sedikit gerakan silat, ayahnya pun juga bukan seorang ahli silat. Malah ayahnya adalah seorang sastrawan, yang mana golongan sastrawan seperti ini memang dikenal lemah lembut tingkah lakunya. Tidak menyukai kekerasan seperti adanya orang Kang-ou, dunia persilatan. Namun walaupun tidak begitu berbakat dalam ilmu silat, Chiosan sangat berbakat dalam ilmu surat, sastra. Pengetahuannya tentang huruf-huruf kuno sangat banyak. Ini mungkin karena sejak kecil ia memang sudah diajarkan ayahnya. Karena pengetahuan dan bakat ini jugalah yang membuat ia kemudian diterima ke dalam rencana pencarian bakat Butongpai. Ditambah kenyataan bahwa dulu kakeknya adalah orang yang sangat dekat dengan Butongpai. Setiap anggota 15 murid pilihan ini mempunyai guru pengawasnya sendiri-sendiri. Guru pengawas adalah orang yang bertanggung jawab langsung atas masing-masing anggota 15 naga muda ini. Guru pengawas ini adalah orang yang dulu membawa murid ke Butongpai. Seperti Tan Hoat yang menjadi guru pengawas bagi Chiosan. Guru pengawas berkewajiban untuk mendidik langsung, mengajari, dan memperhatikan kemajuan murid yang dibawahinya. Jadi ada 15 guru pengawas, yang satu persatu bertugas untuk mengawasi dan mendidik masing-masing 15 murid tersebut. Selain guru pengawas, ada juga guru umum, yang hanya bertugas melatih mereka, namun tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 15 naga muda, seperti kewajiban guru pengawas. Sekarang, beberapa tahun telah lewat, ke-15 murid pilihan Butongpai itu telah berusia belasan tahun. Yang paling tua di antara mereka berumur 18 tahun, sedangkan yang paling muda adalah Chiosan. Saat ini ia telah berumur 16 tahun. Sebutan 15 naga muda Butongpai adalah istilah yang dipakai untuk ke-15 murid istimewa ini. Murid-murid pilihan ini walaupun mendapat perlakuan istimewa dari seluruh Butong, tidak serta-merta membuat hidup mereka enak. Mereka harus berlatih lebih giat, dengan lama waktu latihan yang jauh lebih lama dari murid biasa. Latihan mereka pun lebih berat. Mereka juga harus tunduk kepada murid yang lebih tinggi golongannya, dan yang lebih dahulu masuk sebelum mereka. Jadi walaupun istimewa, ke-15 murid pilihan ini malah menjalani kehidupan yang lebih berat dalam Butongpai. Terutama Chiosan, tubuhnya yang paling lemah di antara ke-15 orang itu. Ilmu silatnya juga yang paling ketinggalan. Apalagi, sang guru pengawasnya, Tan Hoat, sering naik turun Butongpai karena tugas perguruan selama beberapa tahun ini. Sehingga Chiosan juga menjadi jauh tertinggal dengan 15 naga muda yang lain. Posisinya sebagai salah satu dari ke-15 murid yang dianggap istimewa itu, malah menjadikannya sasaran empuk dari rasa iri murid-murid lain yang tidak termasuk dalam barisan 15 naga muda itu. Seperti yang terjadi sekarang ini. Chiosan kebetulan lewat di hadapan sekumpulan murid yang sedang berlatih ilmu totok Butongpai. Nah Chiosan, mumpung sekarang kamu ada, kami sedang berlatih ilmu totok yang baru kemarin bisa kami kuasai dengan baik. Bagaimana kalau kita berlatih bersama? Tanya Apau, salah seorang murid Butongpai yang bertubuh tinggi besar. Ah maaf Suheng, kakak seperguruan, saya capek sekali. Kebetulan ini baru selesai latihan pernafasan tingkat 5. Lain kali saja ya. Sambil bicara begitu dia tersenyum. Anggota 15 naga muda, baru sampai pada pernafasan tingkatan 5. Kami saja yang murid biasa, sudah sampai di tingkat 7.
Kalian itu belajar apa saja sih? Apao berkata sambil tertawa, yang juga ditimpali gelak tawa teman-temannya yang lain. Sebenarnya yang lain sudah sampai pada tingkat 11. Cuma saya memang kurang bakat. Jadinya ya harus mengulang-ulang terus pelajarannya, jawab Chio-san sambil mencubit-cubit kupingnya sendiri dan tertawa. Nah, karena kau itu suka mengulang-ulang latihan, bagaimana jika sekalian kau mengulang juga latihan ilmu totok bersama kami, kata Apao. Aduh Suheng, sungguh badan saya pegal-pegal semua. Saya takut malah tidak bisa latihan dengan baik, jawab Chio-san. Alah sudahlah, ayo latihan. Pasang kuda-kuda ya, lihat jurus, sambil berteriak. Apao langsung melancarkan jurusnya tanpa menanti jawaban dari Chio-san. Gerakannya cepat, tidak malu sebagai anak murid Butong. Ia mengincar sebuah titik di daerah dada kiri Chio-san. Diserang seperti itu Chio-san tidak kaget. Ia bersikap tenang dan menerima serangan itu dengan gerakan menyapu dengan tangan kiri. Gerakan menyapu ini adalah bagian dari gerakan dasar Tai Ke Kun ciptaan mendiang Tio Sam Hong. Dilakukan dengan lembut dan mengalir. Saat serangan pertamanya berhasil dipunahkan, Apao menggunakan tangan kirinya untuk mengincar sebuah titik di pelipis kanan Chio-san. Melihat serangan ini, Chio-san hanya memutar lehernya mengikuti aliran serangan, sehingga serangan totokan itu hanya lewat di depan matanya. Melihat dua serangannya gagal, Apao semakin bersemangat untuk menyerang. Gerakannya semakin cepat, namun gerakan Chio-san juga tak kalah cepat. Setelah beberapa lama beradu silat, keringat mulai terlihat di dahi Chio-san. Ia memang gampang sekali capek. Sistem kerja organ dalam tubuhnya memang kurang baik sehingga membuatnya susah mengendalikan pernafasan, yang membuatnya mudah letih. Itulah juga sebabnya ia masih mengulang-ulang pelajaran pernafasan tingkah 5. Melihat lawannya sudah mulai kedodoran, Apao melancarkan serangannya lebih cepat lagi. Bagi orang Butong, gerakan kedua orang ini biasa-biasa saja, tapi bagi orang luar, apalagi bagi orang yang tidak mengerti ilmu silat, kedua orang murid Butong ini bergerak sangat cepat dan juga indah. Menghadap gerakan cepat ini, Chio-san mulai terdesak. Ia sudah tidak bisa menghindar seperti tadi lagi. Ia tidak mencoba menyerang karena sibuk terus mempertahankan diri. Karena kalah cepat, Chio-san memilih langkah-langkah mundur sambil mengelak sebiasanya. Apao yang merasa dirinya di atas angin semakin mendesak Chio-san yang terus merangsak mundur. Sesekali tubuh Chio-san terkena serangan totokan jari Apao. Tapi karena memang mereka belum terlalu menguasai penyaluran tenaga ke jari-jari, hasil serangan ini hanya cukup menyakiti saja namun tidak sampai menimbulkan akibat yang fatal. Chio-san lalu berkata, Suheng, saya mengaku kalah. Seranganmu hebat sekali. Sambil berkata begitu ia memberi hormat. Apao yang masih penasaran karena belum bisa menjatuhkan anggota 15 naga muda, tidak menghentikan serangannya. Chio-san hanya mendesah. Sudah sering ia menerima perlakuan seperti ini. Banyak sekali anggota Butong biasa yang ingin menjajal dan mengalahkan anggota 15 naga muda. Dan selalu yang menjadi sasaran adalah Chio-san. Ini mungkin karena dia dianggap yang paling lemah dan paling ketinggalan ilmunya. Bagi murid biasa, menjatuhkan salah seorang anggota 15 naga muda itu adalah sebuah kehormatan. Maka dijajallah anggotanya yang paling lemah. Sudah amat sering Chio-san mengaku kalah, namun mereka selalu ingin menjatuhkannya dulu. Bagi sebagian orang, memang jauh lebih menyenangkan memukul jatuh lawan, ketimbang mendengar dia minta menyerah saja. Sering juga Chio-san babak belur karena dihajar mereka. Apa daya, dia memang paling lemah, dan merupakan sasaran empuk bagi mereka yang iri akan kedudukan 15 naga muda. Tapi Chio-san memang tidak pernah mengeluh. Perlakuan seperti itu malah semakin membuatnya rajin berlatih. Terkadang ia ditertawai orang karena dianggap tidak pantas menjadi bagian 15 naga muda. Kadang ia malah terluka, karena serangan-serangan mereka selalu dilancarkan dengan niat melukai, bukan dengan niat berlatih. Dalam 15 naga muda, ia sendiri juga mengalami hal yang tidak mengenakan. Ia selalu dimarahi dan dikerasi oleh guru-gurunya karena kemajuan ilmunya yang lambat. Kadang-kadang Gihu dan sekaligus guru pengawasnya, Tan Hoat bahkan kehilangan kesabaran dengan menghukumnya.
Memang bukan hukuman berat, cuma sekedar membersihkan dapur, atau mengurusi ternak-ternak babi milik Butong. Chiosan pun juga tidak mendendam terhadap gurunya itu, karena ia tahu gurunya bermaksud baik untuk memacunya lebih bersemangat latihan. Kadang juga ia melihat pandangan menghina dari sesama anggota 15 naga muda. Para anggota ini menilai Chiosan tidak pantas menjadi murid unggulan seperti mereka dan sering memperlakukannya dengan tidak baik. Seperti menertawainya, mengatakannya dengan berbagai perkataan yang menyinggung, bahkan juga mengerjainya saat latihan. Seperti mempelorotkan celananya saat ia latihan kuda-kuda, menyiraminya dengan kotoran babi dengan alasan tidak sengaja, dan lain-lain. Chiosan tidak pernah melaporkan perlakuan ini kepada guru-gurunya. Ia menganggap itu hanya candaan belaka. Sering ia tersenyum dalam menghadapi semua itu. Tapi kadang ia juga menangis sendirian saat sedang mandi, atau saat tidur. Ia malu memperlihatkan kelemahannya. Seorang laki-laki harus sanggup menghadapi cobaan apapun dalam hidupnya. Begitu kata ayahnya dahulu. Kekuatan dan ketabahan hati Chiosan ini malah membuat orang semakin tidak suka padanya, dan semakin ingin mengerjainya, karena mereka tahu Chiosan tidak akan mengadukannya kepada guru-guru mereka. Perlakukan mereka terhadap Chiosan semakin tidak mengenakan. Ia bahkan lebih sering berlatih sendirian, karena sepertinya kawan sesama 15 naga muda sudah tidak lagi menganggap dirinya. Semua kejadian tidak mengenakan ini lewat di dalam pikirannya dalam sekejap mata. Saat ia menghadapi serangan Apau, tidak terasa matanya berkaca-kaca, air matanya meleleh. Pemusatan pikiran terhadap pertarungan pun buyar seketika. Seluruh serangan Apau pun tepat mengenai sasarannya. Chiosan terjatuh dan mengeluh kesakitan. Ulu hatinya terasa sakit sekali. Dalam sekali serangan, Apau menyerang 5 titik di tubuhnya. Hasilnya ulu hatinya seperti ditendang 10 kuda. Nafasnya tersengal-sengal, tapi murid-murid lain malah menertawainya. Anggota 15 naga muda menangis saat diserang. Hahaha, mereka berteriak sambil tertawa. Suara teriakan, hinaan, dan tawa itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit di ulu hatinya. Ia hanya menutup mata, air matanya mengalir. Sesudah itu dia pingsan. Saat siuman, ia merasa perutnya sakit sekali. Chiosan kini sedang berada di biliknya sendiri. Ia terbaring di atas tempat tidurnya. Ada bau ramuan obat, mungkin juga bau ini yang membuatnya tersadar. Di samping tempat tidur Chiosan, Tan Hoat, sang Gihu duduk di sebuah bangku kayu kecil. Raut wajahnya kelam sekali. Biasanya Gihunya ini tidak seperti ini wajahnya. Tan Hoat baru kembali dari tugas perguruan. Selama beberapa tahun ini, Tan Hoat memang sering sekali naik turun gunung untuk menunaikan tugas perguruan. Melihat ada Gihunya di sampingnya, Chiosan merasa senang sekali. Namun kemudian Gihunya bertanya dengan ketus. "Kau sudah siuman?" kata gurunya. "Iya Gihu," jawab Chiosan. Ada rasa tidak enak di ulu hatinya ketika ia berbicara. "Orang-orang bilang kau menangis karena menerima serangan Apau?" Chiosan menutup matanya. Ia tidak menangis karena serangan Apau. Ia menangis karena merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh saudara-saudara seperguruannya sendiri. Tapi bagaimana ia menceritakan ini kepada gurunya? Selama ini gurunya tidak pernah tahu akan perlakukan mereka terhadapnya. Jika kemudian ia bercerita, bukankah nanti ia akan dianggap mencari-cari alasan? Apalagi jika nanti kalau dia bercerita, dan semua orang itu menyangkal ceritanya, maka hasilnya akan lebih parah lagi. Ia akan semakin tersudut. "Iya Gihu," Chiosan menjawab pelan. Gihunya juga hanya berbicara dengan pelan, namun kata-katanya menusuk sekali. Kau membuatku malu. Kau membuat semua murid Butong Pai malu. Seorang laki-laki lebih baik mati di dalam pertempuran, daripada menangis ketakutan dalam perkelahian. "Maafkan Tecu, murid, guru." Tecu, Chiosan juga sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Suhu, guru." Sekaligus Gihunya itu berdiri lalu keluar dari bilik itu, berjalan dengan gontai. Chiosan hanya menghela nafas. Ia menangis lagi. Ia sudah mempermalukan gurunya. Ia tidak pernah menangis karena rasa takut.
Ia tidak menangis karena kesakitan. Tidak, ia menangis karena kemarahan. Karena perlakukan tidak adil. Ia benar, ia menangis karena melihat ketidakadilan. Ia lalu teringat ayahnya lagi yang dulu pernah berkata, laki-laki hanya pantas meneteskan air mata karena melihat penindasan. Chiosan berpikir, apakah memang ia menangis karena alasan itu? Semakin lama ia berpikir, akhirnya ia tersadar, yang dimaksudkan ayahnya adalah penindasan terhadap orang lain. Jika penindasan itu terjadi kepada dirinya, maka itu bukanlah penindasan, tapi itu karena ia tidak mampu membela dirinya sendiri. Kesadaran berpikir seperti ini, bagi anak berumur 12 tahun sebenarnya boleh juga dibilang ajaib. Biasanya anak-anak itu lebih suka mencari pembenaran dan membela diri. Tapi Chiosan sudah mulai paham bahwa, jangan-jangan ia memang hanya mencari pembenaran. Dalam hati ia menguatkan dirinya. Ia harus menerima resiko karena kelemahannya sendiri. Apapun nanti hukumannya, harus ia terima dengan berani. Ia tidak boleh menangis lagi. Ia tidak boleh membuat ibunya kecewa dan marah lagi seperti tadi. Dan yang lebih penting, ia tidak boleh lemah lagi. Akhirnya ia tersenyum, senyum pahit yang selalu dilakukannya. Tapi senyum seperti itu terkadang memang bisa mengobati luka hatinya. Luka hati siapa saja. Nol respon setu. Bab 3. Kehidupan di Butongsan.